Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KD-PAM Indonesia. Pada kesempatan ini, KD-PAM Indonesia akan mempraktekkan bagaimana kita menanam dengan pola tanam hidroponik. Pada kesempatan ini, kita akan beberapa hal yang akan kita sampaikan. Menanam hidroponik itu ada beberapa hal yang perlu kita butuhkan. Yang pertama mungkin bahan alat yang kita siapkan, kemudian bagaimana kita pola tanam, dan sekaligus kita bagaimana perawatan sampai nanti kita akan panen. Nah, tahapan-tahapan itu akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Pola tanam hidroponik memang berbeda dengan pola tanam konvensional. Dengan menggunakan hidroponik, kita nanti tidak menggunakan tanah sebagai media, tapi kita ganti dengan salah satunya rock wool, media tanam yang biasa digunakan dalam pola tanam hidroponik. Kemudian juga ditambah nanti kita menggunakan nutrisi, nanti kita akan bagi nutrisi A dan B. Selanjutnya juga kita juga akan menggunakan air sebagai media dan sinar matahari yang sangat menunjang untuk penumbuhan tanaman hidroponik. Adapun bahan-bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama sebagai media tanam dikenal dengan rock wool. Kemudian kita juga butuhkan alat ya, supaya nanti cetakan ataupun nanti pembagian dalam pola tanam kita bagus, kita akan buat seperti ini. Kemudian juga kita pakai gergaji ya untuk memotong, dan nanti ada untuk alat yang menempatkan untuk benih ya, kita pakai ini. Dan kemudian nanti media ininya, dan sekaligus nanti pohon apa sih yang akan kita tanam ya. Mungkin pada saat ini kita akan coba menanam adalah sawi ya. Nanti kita akan bisa lihat bagaimana kita menanam sawi, salah satu contoh yang akan kita tanam pada kali ini. Okay. Pola penanaman hidroponik memang kita apalagi di perkotaan itu lebih mudah karena tidak membutuhkan lahan yang luas ya. Jadi dengan lahan yang terbatas kita bisa menanam dengan teknik hidroponik. Yang pertama. Yang kedua, pasca panennya lebih cepat bila dibandingkan dengan konvensional. Mungkin kalau untuk sayuran kita bisa panen selama 1 bulan sekali. Kalau buah-buahan kurang lebih 3 bulan. Kemudian juga kita juga dengan di perkotaan dengan luas yang ada, kita bisa menanam di perkebunan ataupun karang kita sendiri ataupun di halaman. Tantangan dalam penanaman hidroponik yang pertama mungkin karena kita sangat membutuhkan sinar matahari, salah satunya itu ya, karena memang kalau misalkan di musim hujan memang kualitas atau tanaman yang dihasilkan hidroponik kurang bagus ya, karena salah satu yang dibutuhkan dalam hidroponik pertama sinar matahari, air dan nutrisi dan media tanam yang kita pakai. Kemudian juga hama atau penyakit ya, yang memang kita harus kontrol, sangat kita kontrol ya, karena memang penyakit itu biasa di musim penghujan itu sangat-sangat banyak. Maka kita harus nanti teratur dalam pertama untuk pemberian nutrisi dan pembasmian hama. Pada saat ini ya, untuk melakukan pola tanam hidroponik ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama kita akan coba mempraktikkan, ini ada alat bantu yang kita pakai ya, walaupun juga kita bisa gunakan yang lain. Dengan seperti ini kita nanti dalam ini lebih mudah dan lebih rapi. Nah, ini coba saya praktikkan. Nah, ini kita potong ya dengan gergaji. Nah, ini. Nah, seperti ini nanti kita bagi-bagi sesuai dengan pola yang sudah dibentuk nih. Nah, ini dengan pola seperti ini, maka nanti letakkan bibit yang akan kita tanam ini lebih rapi. Artinya dalam satu kotak ini ada 18 hole yang kita tanam nantinya, maka nanti kita akan coba pindahkan nih dengan dipotong seperti ini. Nanti pada saat tumbuh kembangnya tanaman hidroponik lebih mudah. Nah, seperti ini yang akan kita berikan.
Nah, selanjutnya kita akan coba mungkin berapa nih. Satu kotak ini akan berisi 18 yang media kita gunakan. Kita akan coba buat satu lagi. Oke. Dengan menggunakan alat ini, pertama kita nanti lebih rapi, kemudian juga penggunaan dropper itu juga lebih irit ya, bila dibandingkan dengan konvensional biasa. Karena dengan alat bantu seperti ini, nanti dia ukuran dan ini akan sama. Ya. Ini kita satu kotak ini 18, berarti dua kotak 18 dikali 2 berarti ada 36 yang akan jadi kita buat. Ini seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, supaya nanti dia tidak ini, nanti rokok ini supaya lembab kita akan basahkan. Oke, ini basah supaya lembab ya. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, nanti kita akan buatkan nih ya. Nah, dalam satu kotak ini nanti kita buat untuk bibit ya. Jadi kita satu kotak satu bulatan. Nah, ini kedalamannya kalau kita ini kira-kira 1 cm dalam, supaya nanti benih yang kita tanam itu tidak terlalu dalam dan cepat tumbuh nantinya. Ini semuanya sesuai dengan berapa banyak media di rokok itu kita akan buat sebagai media untuk tanam benihnya. Ini oke, kalau nanti tergantung nanti berapa banyak tempat ataupun wadah yang kita pakai. Ya, ini satu kotak 18, dua kotak berarti 36. Berarti nanti ada 36 pohon yang akan kita semai. Oke Pak, begitu ini selesai dibuat, langkah selanjutnya apa ya Pak? Ya, setelah media tanam siap ya, mungkin nanti kita akan mempersiapkan benih yang akan kita tanam. Ya, mungkin banyak jenis benih yang bisa kita gunakan. Mungkin salah satunya ya, salah satu yang kita pakai itu nih tanah merah ataupun jenis yang lain silakan ya. Nah, ini jenis yang kita akan tanam adalah jenis hidroponik untuk tanaman sawi. Ini ya. Kalau jenis sayuran lain Pak, bibitnya misalnya cabai gitu, sistem tanamnya seperti ini juga Pak? Kalau untuk penggunaan tanaman hidroponik semuanya akan sama, baik nanti pohon cabai sebelumnya ataupun nanti kita banyak berapa bibit yang akan kita tanam tentunya. Nah, ini kita akan nanam cabai ya. Nah, ini cabai ataupun nanti kita akan coba nanam semangka atau nanam ini ya. Jadi semua jenis tanaman, apakah nanti tanaman sayuran ataupun tanaman buah-buahan, kalau menggunakan teknik hidroponik, pola tanam awalnya sama. Untuk pembeliannya biasa didapat di mana Pak? Nah, untuk pembeliannya banyak pada saat ini kan sudah banyak media online ya. Bisa nanti kita online ataupun nanti kita bisa datang ke toko langsung ya. Tergantung nanti jenis bibit yang akan kita tanam. Pada saat ini cukup banyak ya untuk membeli bibit. Asal yang perlu diketahui, bibit ini ada masa kadaluarsanya nih. Jangan sampai nanti kita beli bibit itu harganya murah tapi udah habis ya. Jadi selalu kita perhatikan pertama masa kemampuan bibit itu bisa tumbuh. Yang kedua masa kadaluarsa tanah bibit ya. Jadi biasanya kalau bibit udah dilewat, masanya itu biasanya agak sulit tumbuhnya. Maka kita bisa lihat nih tanggalnya. Pada saat itu tolong teliti dalam pembelian bibit.
Untuk harga kisarannya rata-rata seperti apa Pak? Harga. Kalau untuk bibit harganya nggak mahal ya. Ya mungkin seperti ini ya, dalam satu saset ini kurang lebih 15.000. Biasanya juga cukup banyak nih. Kalau misalkan apalagi biji tanaman untuk sawi itu bisa 500 sampai 1000 bibit ya. Jadi satu saset ini kita bisa menanam berapa kali? Setiap Ya. isinya ini beda-beda Pak. Ada nih, di sini ada dituliskan biasanya. Ada ya. Kalau tanaman-tanaman jenis kayak sawi, bayam, kangkung itu dalam satu saset itu cukup banyak. Beda halnya kalau tanaman buah. Ya, kalau tanaman buah sedikit bibitnya. Tapi memang dia memang digunakan juga nggak banyak. Tapi kalau bibit sayuran itu cukup banyak kita pakai. Untuk kalau kemungkinan bibit berapa persen Pak? Biasanya memang sudah ditentukan ya. Setiap bibit yang kita beli yaitu di sini dikasih penjelasan. Ada yang 95 sampai 100%. Itu. Ada yang 99% hidup. Memang kadang-kala makin kualitas bibit makin bagus, memang harganya makin mahal. Cuma memang tumbuhnya itu memang lebih menjamin dibandingkan dengan bibit-bibit yang biasa kita dapatkan. Karena memang pabrik itu sudah menentukan bahwa tumbuh benih itu ditentukan asal pola tanam kita sesuai dengan apa yang ada dalam aturan ini. Itu selain bahan dari kokopit itu ada bahan lain nggak Pak? Bisa. Alternatif Bisa kita menggunakan namanya kokopit, ini kan rockwool bisa. Kokopit. Ya, ini rockwool. Ya, ini media tanam yang paling banyak digunakan di dalam penanaman hidroponik. Nah, ada lagi kita tanam kita gunakan kokopit ya. Kokopit itu adalah sabuk kelapa ya yang kita tanam. Di samping media tanam yang kita gunakan rockwool seperti ini ya. Ini ya. Nah, ini yang biasa umum dipakai untuk penanaman hidroponik ya, kita gunakan ini. Karena dia untuk kedap air itu sangat bagus. Tapi tidak juga memungkinkan kita menggunakan kokopit. Ini sabuk kelapa yang dipadatkan seperti ini. Nah, kalau padat seperti ini bagaimana digunakannya? Nah, apabila dia dikasih cairan, maka nanti dia bentuknya seperti ini. Kalau sudah dibasahi. Iya, basahi. Nah, ini ya lebih halus. Dan ini cukup banyak nih, satu kotak ini bisa kalau misalkan sudah digunakan ini bisa 6 kali kelipatannya. Ini ya lebih banyak. Tapi cara aplikasi di potnya sama ya? Sama. Cuma memang kalau ini kan pada saat nanti kena cara itu dia nggak ada kotorannya. Kalau ini kan turun gitu ya. Ya bersih. Cuma untuk media tanam yang menyerap air ini, nah dua ini cukup ya. Apakah kita gunakan rockwool ataupun kita gunakan kokopit sebagai media tanam untuk hidroponik. Saat ini saya akan coba menjelaskan bagaimana menanam ya. Tadi kita udah buatkan bagaimana tempatnya, wadahnya ya. Nah, ini bibit yang akan kita tanam. Nah, ini kita akan tanam hidroponik untuk tanaman sayur sawi. Yang kita gunting dulu. Itu bedanya sawi sama soya apa enggak? Sebetulnya beda jauh ya. Biasanya kalau cari itu ya, itu memang perkataan maupun dari luar ya. Yang itu namanya pakcoy. Itu kalau kita sawinya Indonesia ya sawi ya gitu ya. Memang dia dibedakannya bonggolnya itu lebih besar dibandingkan dengan sawi kita. Biasanya sawi ini kita lokal yang kita lihat. Ini setelah kita potong, nah ini cukup banyak nih bibitnya, bisa sampai 1000 bibit kalau misalnya kita mau ngambil satu-satu, cukup banyak. Nah, ini kita akan lihat yang kita taruh di wadah dulu. Ini masih banyak udah kita tanam ya. Nah ini sangat kecil ya. Nah ini kita udah punya bibitnya. Bagaimana nih supaya nggak cukup banyak kita satu-satu gitu ya. Nah ini ada tekniknya nih ya. Nah ini kita kasih wadah air ini untuk supaya nempel nih. Kalau kita ngambil satu-satu mungkin agak susah tangan kita, jadi bibitnya kecil ya. Ini kita titikin. Nah ini kita ambil sini. Ini ada ya nempel ini adalah kita tadi kan kita bolong ini. Jadi nanti kita masukin sini. Udah nanti gitu. Tapi kemungkinan dia nempel 1 atau 2 bibit ya bisa jadi, karena memang kemungkinan bibitnya juga ya kalau misalkan nanti tumbuh jadi semua bagus ya. Kalau kita hanya satu itu kalau mati ya udah kita nggak ada kan. Biasanya kalau bibit sawi itu memang karena kecil-kecil
bisa aja lebih dari 3 ya, karena pada saat kita ambil seperti ini mungkin dia nempel gitu ya. Ini kita masukkan ya. Ini pada saat kita masukin ke sini, itu insya Allah ya udah masuk ini, dan nanti akan masuk ini. Ini biasanya kita supaya bagus kita selesaikan tuh satu ini, ya sampai nanti pada saat dia menanam ada yang kosong, ya nanti kita lihat. Jadi kita nggak acak-acakan, ya kita acakkan sampai selesai kita ini kan, kita semuanya kita ini kan. Nah kalau misalkan nanti udah semua kita masukkan satu-satu bibitnya, idealnya memang satu kotak itu satu bibit. Iya. Boros itu ya. Iya, pertama nanti pola tumbuhnya bagus ya. Jadi nggak nggak dono ya satu. Tapi kalau misalkan nanti 2 atau 3 memang lebih bagus juga sih. Jadi nanti banyak daun yang tumbuh di situ. Jadi ini yang sebelah sini apa nih? Sama. Ini sama sebetulnya. Jadi pola tanam ini kita yang ada ini sama. Ya, ini memang kita 2 hari yang lalu kita tanam. Nah ini kalau misalnya kita udah ada. Ya, insya Allah kalau misalnya udah seperti ini, tinggal kita jaga aja kelembabannya. Jangan sampai kalau kita tanam seperti ini, kita tinggal nanti dia kering akan mati. Jadi mesti disiram. Ya, Semprot gitu ya. semprot lah jauh sekarang ini. Jadi kita selalu ada semprot seperti ini ya. Setelah nanti bibit yang udah kita tanam seperti ini selesai, nanti kita semprot nih. Ya, memang banyak metode bagaimana dia tumbuh pada saat dia dicambah. Ya, bisa metode pada saat kita tanam, kita langsung kita kenalkan dengan sinar matahari. Ada lagi dengan pola tanam setelah ditanam seperti ini, dia ditutup dulu dengan media yang gelap atau plastik. Diungkep dulu, bisa gitu. Betul, banyak teknik ya menanam hidroponik. Buat seperti itu, yang penting nanti pada saat tumbuh kembangnya itu sesuai dengan kita. Itu selama berapa hari kalau ditutup? Kalau tutup itu minimal kita butuh 2 atau 3 hari. 3 hari. Tapi jangan sampai kelewat. Nanti dia kutilang namanya. Kutilang. Kutilang itu kepanjangan ku, kurus, ya kurus, t tinggi, r-nya langsing. Jadi tinggi aja gitu kan. Ya itu kalau dia kita telat. Karena pada saat dia tumbuh, dia akan mencari sinar matahari nih. Jadinya pada saat dia nggak dapat, dia akan tinggi aja. Maka salah satu keberhasilan dalam pola hidroponik, kita harus tahu nih, pada saat kita menanam, kita harus buat jadwal nih. Kita jadwalkan hari ini kita nanam, 2 hari lagi kita semai, 3 tuh harus kita kenalkan dengan sinar matahari. Oh, semai itu maksudnya udah keluar tunas? Tunas dengan ketinggian 1 cm. Itu 3 hari itu? Iya kurang lebih. Tergantung nanti jenisnya ya. Ya ada yang kalau kangkung dengan ini bisa 2 sampai 5 hari akan tumbuh jambar. Oke, gimana kalau ini ditaruh air aja gitu Bang? Bisa. Dikenangin air. Ya, memang kalau yang pertama supaya jangan misalkan terlalu banyak air atau kebanyakan ya, takutnya dia busuk. Yang penting dia lembab aja. Kecuali nanti pada saat dia udah mulai tumbuh. Nah, itu kita butuhkan tuh air yang cukup. Jadi nanti kita basahkan. Kita dikasih dah, dia terlalu basah. Mungkin nanti kalau dia udah tumbuh, maka nanti akan butuh air yang lebih banyak. Oke, setelah tahap ini, tahap selanjutnya, misalnya ini udah tumbuh tunas gitu. Tahap selanjutnya. Nah, kalau tahap selanjutnya nanti kita akan lihat, biasanya itu kalau di sawi ya itu udah muncul 3 daun, 3 sampai 5 daun. Barulah kita bisa pindahkan ke dalam namanya pot, net pot. Ya, mungkin nanti saya contohkan ya satu. Oke, ini salah satu ya benih kecambah yang sudah kita tanam 2 hari yang lalu nih. Sudah muncul berapa tumbuh-tumbuh yang udah mulai tumbuh ya. Ya mungkin kita tunggu 2 atau sampai 5 hari ini akan tumbuh daun muda. Yang lebih nanti dia akan mencapai 3 atau 5 daun, udah bisa kita pindahkan ke media tanam ataupun media tempatnya namanya ini net pot. Ya, pengganti pot. Ini sumbunya nih ya, digantung nanti ya. Nah, ini pun nanti ada dua macam ya. Ini yang tingginya 5 cm. Ada juga yang tingginya 7 cm. Digantung nanti instalasi yang kita gunakan. Jadi, kalau sumbu ini kita beli sendiri apa? Ya, jadi biasanya kalau kita beli dalam satu paket hidroponik itu ada nih ya untuk ini ya. Kita bisa membutuhkan ini atau tidak tergantung nanti pada saat di instalasinya ya.
Nah, kalau misalkan kita pada saat kita butuhkan untuk penyambung nih sumbu ya, jadi kapiler nih, nanti kalau dia airnya ada, dia akan naik ke atas. Itu buat penyerapannya air. Iya, jadi penyambung sebetulnya, penyambung akar yang supaya nanti kalau misalkan dia udah tumbuh, sebetulnya nggak dibutuhkan lagi. Ketika, Itu ya, dicopot. Jadi ini bisa juga beberapa kali pakai. Jadi pada saat kita nanam ini bisa ya selama nggak rusak kita bisa pakai. Oke, jadi nanti intinya kalau misalkan sudah muncul daun 5 atau sampai 3 daun, nanti tinggal kita masukkan aja ke dalam ini. Kitanya udah ada nasi bang. Ya, seakan-akan udah ada nasnya, udah ada ini, kita masukkan di sini. Cukup udah, ini satu pot, satu ini. Nah setelah ini barulah nanti kita akan pindahkan ke instalasi, ya instalasinya. Nah di KD Farm Indonesia ini kita coba ada 3 bentuk instalasi hidroponik. Nah ini dalam bentuk vertikal, ya. Nah nanti tanamannya kita tinggal tanam sini, kita masukkan sini. Ini seperti ini yang kita akan nanti air datang dari atas. Ya, dipompa di atas akan ke bawah, nanti titik-titik airnya akan ketemu ini, itu menjadi sumber air untuk kehidupan kita. Ini dengan pola vertikal. Ada lagi nanti kita akan coba pola yang namanya horizontal seperti ini. Ya, horizontal. Contoh, ini ada yang sudah kita cobakan menanam kangkung sebenarnya ya. Ini sama, nanti kita tinggal sama masukin aja sini. Masukin sini. Nanti airnya dari atas nih dimuter. Terus ini. Tapi apakah punya apa namanya Pak? Apanya? Ini instalasi. Instalasi mesti wajib aja. Kalau di hidroponik wajib, karena kita cukup buat sekali aja untuk selamanya. Ya, jadi setelah kita panen, kita bersihkan, pakai lagi. Panen, bersihkan, pakai lagi. Selain ini kan peralon tadi. Selain dari peralon, bisa dari bahan lain Pak? Bisa sih dari bambu bisa, ya, ataupun nanti pot-pot biasa seperti yang ada ini bisa. Udah banyak sih yang kita gunakan. Bisa juga pakai gelas-gelas aqua bisa, ya, bisa, ya. Jadi nanti kita pengen model seperti apa. Ya, karena kita dulu uji cobakan seperti ini, inilah yang paling mudah. Memang di awal aja kita bikin, tapi setelah itu kita udah cukup banyak di KD Farm Indonesia ini. Kurang lebih ini satu jalannya ada 70 tempat pot, berarti ada 70 tanaman. Kalau metode seperti ini. Ini membuat ini gimana Pak? Susah Pak? Ini sih gampang ya sebetulnya. Mulai kita apalagi karena media online banyak ya. Kita lihat teknik seperti apa. Kita bikin ini kita manual sendiri aja nih. Tapi ada yang jual udah jadi Pak? Ada nanti yang seperti di depan nanti saya tunjukin. Ya ini kita buat ya sendiri nih ya. Kemudian juga ada lagi yang ini. Ya ini model vertikal juga kita buat juga sendiri nih ya. Jadi nanti kita kreasi KD Farm ya. Jadi dengan luas lahan seperti ini kita bisa menanam kurang lebih sampai ini 70, ini 80. Berarti ada 150 tanaman dengan kondisi lahan sampai seperti ini. Gitu. Selain ini ada ini kolam atau? Ya, nanti ini kita coba ya, ini kolam sebagai media untuk tempat nutrisinya. Nah, ini kita bisa gunakan nih ya. Jadi di bawahnya itu kita sambil kita sebagai media ini nanti kita akan taruh ikan. Oh, bisa taruh ikan? Bisa. Jadi nanti kita bisa panen ikan, bisa panen sayuran sekaligus dalam satu wadah seperti ini. Dengan luas lahan ini kita bisa menanam tanaman sayuran, bisa buah-buahan, bisa juga kita pembudayaan ikan. Kita biasanya ikan nila yang udah kita cobakan. Nah, untuk instalasi ini memang cukup banyak kita gunakan ya. Mungkin nanti detailnya kita akan bahas ya pada bahas selanjutnya. Karena nanti air yang kita pakai dari atas ke bawah, kemudian ini ya disedot dengan pompa. Nah di bawah ini kita bisa taruh ikan. Ya, ini juga sama ya. Yang ini juga bawahnya juga tetap kita kasih wadah, bawahnya juga bisa kita kasihkan. Ya, jadi teknik-teknik pembuatan instalasi ini nanti kita akan jelaskan pada sesi-sesi yang akan datang. Oke, banyak metode yang digunakan untuk pola tanam. Tadi kita jelaskan berapa jenis tanam, instalasi yang kita gunakan. Ada sistem vertikal, ada sistem horizontal. Nah itu ada lagi metode yang kita gunakan sistem wick ini ya.
Ini salah satu contoh yang sudah jadi ya. Ini kurang lebih 20 HSP hari setelah kita pindahkan ke dalam instalasi. 20 hari. Iya, kurang lebih 20 hari nih seperti ini. Ya. Ini guys, sudah 20 hari sobat KDPAM seperti ini. Ya, ini bisa kita cut satu ini ya. Nah, ini kita kalau keuntungan menanam hidroponik itu kita menanam lebih cepat dibandingkan dengan konvensional. Nah ini akar di bawahnya. Ya, ini cukup bagus ya. Yang penting nanti ya tumbuhnya kalau seperti ini memang bagus ya. Jadi kalau di hidroponik ini akarnya putih gitu ya. Ini katanya sih kalau info-info ini bisa dijadikan untuk kosmetik katanya bisa. Ini tanamannya mungkin udah siap panen, udah enak nih seperti ini. Tapi kita butuh seminggu lagi udah sangat bagus nih. Masih ada yang masih kecil juga Bang Jua. Iya. Besar semua. Sama. Ini kenapa sih bisa berapa? Ini jadi tanaman banyak, 1, 2, 3 tanaman nih bisa jadi. Karena memang kalau di sawi kan bijinya kecil. Jadi ya susah kita hitung satu ya. Jadi mungkin nempel jadi semua nih. Ya, jadi dia seperti ini. Ini masih bisa berkembang ya Mas Jua. Ya, ini mungkin kalau kita tunggu seminggu 2 minggu udah seperti ini. Habis panen dah tuh. Ya, apalagi nanti sinar mataharinya bagus, kemudian juga nutrisinya. Nah, ini kita gunakan yang namanya AB Mix. Apa? AB Mix. AB Mix. Iya, AB Mix yang umum dipakai, yang digunakan. Nah, ini nanti kita tinggal masukkan ya. Jadi nanti yang penting ketersediaan airnya cukup di bawahnya ini. Ya, ini ada airnya di bawah. Ini supaya dia tumbuh kembang dengan bagus, maka kita kasih ini namanya pupuk A, B. Mungkin kalau sampai saya ABC Mix ya. Ya, Mix. Jadi kenapa ini harus dipisah? Nah, ini ya. Ada unsur-unsur yang sangat dibutuhkan ya. Ada misalkan di sini kalau misalkan ada NPK gitu ya, ada fosfornya. Jadi ada unsur makro, ada unsur mikro. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang nutrisi ini. Lalu ini kenapa sih dipisah? Karena pada saat nanti dia gabung, ya ini kalau misalnya kita diamkan menggumpal dia. Bukan meledak, bukan. Enggak meledak. Ya, menggumpal maka dia dipisah. Pada saat nanti dia dijadikan satu, maka kalau ditanam itu sangat-sangat dibutuhkan. Tapi jangan dia satu kan nanti akan jadi endapan. Itu, maka nanti ada. Ya, nanti kita akan bahas unsur pupuk di hidroponik kita akan bahas. Ya. Itu guys, seperti ini media tadi apa ya? Media kita gunakan dropwool ya tanpa tanah. Nah ini akarnya nih, seperti ini tuh. Ya, bagus ya. Ya ini menunjukkan tanaman bagus ya, subur ya. Dan dia selama dia mataharinya cukup, nutrisinya cukup, ya kita tinggal tunggu aja ya, tinggal tunggu panen. Nah ini salah satu kelebihan hidroponik ini, pasca panennya lebih cepat dibandingkan dengan tanaman konvensional biasa. Oke, sobat KDPAM, bagi yang belum punya instalasi tapi berminat dan serius untuk menanam hidroponik bisa seperti ini. Iya, ini bisa berapa tanam? 1, 2, 3. Jadi 9 hotpot. Iya, iya hotpot. Ini biasanya kalau kita online ini satu paket nih. Ya, ini tempatnya sama ini jadi satu nih. Ya kita dalam satu paket. Kalau bolongnya udah emang kalau kita beli dalam satu paket udah lengkap dikasih. Ya, udah ininya, sudah ada tempatnya, sudah ada potnya. Itu satu paket, termasuk bibitnya juga udah. Ya. Bisa langsung melaksanakan. Iya, nanti kalau misalkan nanti kita akan melakukan pelatihan-pelatihan, kita siap bantu di KDPAM Indonesia. Memang beberapa kali kita sudah melatih warga sekitar ataupun yang berminat di hidroponik, kita akan bantu. Oke, sobat KDPAM, di KDPAM Indonesia juga menyiapkan untuk sesi tanya jawabnya di kolom komentar. Boleh bertanya? Boleh. Kami di KDPAM Indonesia siap membantu ya untuk bagaimana yang ingin menanam hidroponik, kita siap bantu, tim kami siap. Oke, demikianlah sesi untuk penanaman hidroponik. Memang ini baru salah satu jenis yang kita tanam. Contoh kita sudah menanam sawi. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan coba menanam kangkung, menanam bayam, menanam pokcoy, dan banyak lagi jenis tanaman sayuran yang bisa kita kembangkan atau kita tanam.
Di samping itu juga kita juga mengembangkan tanaman buah-buahan yang sudah kita uji cobakan, yang sudah berhasil, yaitu kita nanam melon, nanam cabai, nanam tomat, nanam pari, nanam timun. Semua jenis-jenis buahan sudah kita cobakan di sini. Ya mungkin sesi-sesi itu akan kita bahas yang akan datang. Oke, itu kalau ya ini sedikit mengembang ke pertanyaan untuk sesi selanjutnya ya. Kayak kalau melon atau buah semangka itu apakah dengan sistem seperti ini juga atau dia pakai sistem lain, pakai pot misalnya? Iya. Nah sebetulnya untuk tanam melon, tanam cabai, tanam semangka, sebetulnya media tanam awalnya sama. Ya, cuman nanti dibedakan lamanya aja. Kalau sayuran itu saya yakin 1 bulan udah panen. Nah seperti ini 2 minggu aja, 20 hari ataupun menjelang 3 minggu udah seperti ini. Mungkin minggu keempat sudah bisa kita panen. Beda halnya kalau kita contoh sedang ditanam juga jenis semangka. Ini kita tanam, insya Allah nanti kita akan coba buat tutorial juga bagaimana menanam semangka, bagaimana nanti menanam cabai. Nah yang udah kita tanam jenis pare ya, mungkin nanti bisa kita membuat videonya supaya nanti teman-teman sobat KD PAM Indonesia bisa mengikuti apa yang sudah dicobakan di KD PAM Indonesia. Demikianlah sesi untuk penanaman hidroponik ini. Mohon dukungannya, subscribe, like, dan komen untuk kemajuan hidroponik di Indonesia. KD PAM Indonesia, jaya!